Sobat Rebaner, kembali lagi. Gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum alur cerita film yang berjudul Ninjak vs The Valid Universal. Film ini dirilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan tentang seorang superhero yang berasal dari negara Amerika. Oke, langsung saja. Daripada tidak penasaran, fokuskan satu pikiran dengan satu tujuan. Dan mari kita katakan bersama-sama, 1, 2, 3. Di awal kita diperlihatkan seorang pria yang memiliki julukan ninjak atau yang bernama Colin. Ketika ia sedang mengobrol dengan temannya yang bernama Vivin, ia pun diserang oleh segerombolan ninja. Dengan kemampuan bela diri yang dimiliki oleh Colin, ia mampu mengalahkan semua pasukan ninja itu. Namun tiba-tiba di sini datanglah seorang wanita yang berambut merah. Ia ini bernama Roku. Ini dia orangnya. Roku pun menyandera Vivin yang membuat Colin tidak bisa melakukan apapun. Roku meminta kepada Colin untuk membantunya mengambil aset milik suatu kelompok. Dengan tiba-tiba, di sini Roku pun menyerang Vivin menggunakan rambutnya hingga ia tewas. Dan ia memanipulasi pikiran Colin agar ia mampu menurutinya dengan memperlihatkan video istri dan anak yang tengah disandra. Roku pun menyuntikkan cairan yang bisa mengawasi pergerakan Colin agar ia tidak bisa melakukan pengkhianatan. Dan film pun dimulai. Diawali dengan diperlihatkan Roku yang sedang mengawasi pergerakan Colin yang sedang terbang menggunakan pesawat terbang. Dan di tempat lain kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Neville. Ia adalah salah seorang anggota agen rahasia yang bertugas untuk menghubungkan seluruh superhero yang ada di seluruh dunia. Dan di tempat lain kita diperlihatkan Colin yang sedang beraksi untuk mengambil aset milik kantor MMC. Dengan kemampuannya, ia mampu memainkan komputer dan ia mampu mengambil aset milik kantor MMC dan ia pun langsung pergi dari sana. Namun tiba-tiba ketika ia akan keluar, alarm dari kantor MMC pun berbunyi yang membuat para petugas pun berdatangan. Dengan skillnya di sini Colin pun mampu mengalahkan para petugas itu. Neville yang mengetahui ada pencurian di sana langsung menyuruh semua anak buahnya untuk menutup akses keluar dan mengerahkan beberapa pasukan untuk menangkap pencuri itu. Dan tiba-tiba ketika lift itu terbuka, Neville pun terkejut karena orang yang mencuri adalah Colin, yaitu bagian dari mereka. Ia pun menyuruh pasukannya untuk tidak menembak karena ia adalah bagian dari kita. Neville pun meminta untuk mengembalikan aset tersebut, namun Colin tidak mau memberikannya. Dan tiba-tiba di sini Colin pun menyandera Neville dan memberikan alat penggetar suara yang membuat para pasukan pun tidak bisa mendengar dan gendang kupingnya pun sedikit terganggu. Dengan kondisi seperti itu, Colin pun langsung mengajar mereka semua. Namun ketika Colin sudah mengalahkan mereka semua, di sini ia harus berhadapan dengan salah satu superhero yang bernama Amanda. Amanda ini adalah salah seorang superhero yang mampu mengendalikan kekuatan listrik. Dengan kekuatannya, di sini Amanda pun menyerang Colin yang membuatnya tidak bisa melakukan apapun hingga Colin pun terpental dari gedung ini. Namun meski ia terpental, Colin berhasil mengambil aset milik MMC. Dan di tempat lain kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Ray. Ya, ia ini adalah anggota dari Neville. Ia mempunyai kekuatan super, yaitu ketika ia terkena luka, ia mampu menyembuhkan luka itu dengan sangat cepat dan juga mengubah bentuk tubuhnya dan mampu berbicara dengan musik elektronik. Neville pun menghubungi Ray agar ia mampu mengambil kembali aset yang telah dicuri oleh Colin.
Di sebuah bar kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Armstrong. Ia ini adalah anggota dari Neville. Ketika ia sedang minum bersama seorang wanita, tiba-tiba datanglah segerombol pria yang menyuruhnya untuk keluar dari bar ini. Karena ia tidak mau, Armstrong pun disiram menggunakan minuman oleh pria tersebut, yang membuat ia pun menjadi marah dan menghajarnya sampai masuk ke dalam toilet. Teman Armstrong pun menyuruhnya untuk berhenti dan kembali ke markas karena ia dipanggil oleh Neville. Dan di tempat bersalju, kita diperlihatkan seorang superhero lagi yang bernama Gilad. Ia ini adalah seorang superhero abadi yang bertugas untuk melindungi bumi. Dengan daya tahan tubuhnya, ia mempunyai kekuatan yang sangat besar sehingga ia mampu berperang di mana saja. Dan tiba-tiba di sini Amanda pun datang untuk membujuk Gilad ikut bersama Neville dengan membantunya mengembalikan aset yang telah dicuri oleh Colin. Namun pada awalnya Gilad tidak mau ikut bersama Amanda. Namun setelah Amanda menjelaskan bahwa yang dicuri oleh Colin itu adalah hal terpenting. Namun setelah Amanda menjelaskan bahwa yang dicuri oleh Gilad itu adalah hal penting bagi kantor MMC. Ketika Gilad mendengar itu, ia pun ikut bersama Amanda. Dan di pegunungan kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Eric. Ia ini adalah manusia abadi karena ia datang dari abad kelima. Ia mempunyai sebuah alat yang disebut juga armor. Ia mampu menggunakan armor tersebut dan pergi entah kemana. Lalu kita diperlihatkan Colin yang sedang menatap foto anak Neville yang diculik. Lalu ia pun ingat dengan kejadian 4 tahun silam. Ketika itu, ia sedang bersama Neville yang membicarakan tentang anaknya. Dan ketika Colin membuka aset tersebut, ternyata di dalamnya ada sebuah buku yang ia tidak ketahui apa isi dari buku tersebut. Namun di sini ia tidak rela memberikannya kepada Roku. Dan di markas MMC, di sini Gilad pun datang. Ia pun bertanya, kenapa buku seperti itu bisa diambil? Karena buku itu menyimpan tentang rahasia dunia. Neville pun menjawab, entah kenapa buku itu bisa diambil. Ia pun menyuruhnya untuk membantunya. Gilad pun bertanya, siapa yang engkau suruh untuk menangkap Colin? Neville pun menjawab, ia akan mengirimkan Ray untuk mengambil asetnya kembali. Ketika Ray sedang berada di tempat Colin, ia pun terkena peledak yang membuatnya terjatuh ke bawah. Di sini Ray pun berhadapan dengan Colin dan terjadilah adegan pergelutan di sana. Colin pun dibanting oleh Ray dan ia pun dipukuli bertubi-tubi oleh Ray. Colin lalu mengambil sebuah suntikan yang membuat Ray pun menjadi beku dan ia pun bisa lepas dari genggamannya. Tak lama di sini Ray pun mencair dari bekunya es. Ia pun melacak Colin dengan menggunakan darahnya. Namun ternyata Colin telah pergi menggunakan motor miliknya. Ketika Colin pergi menggunakan motor, di sini Eric pun melihatnya dan ia pun langsung menyerangnya. Karena terpental oleh Eric, Colin pun masuk ke dalam hutan dan terjadilah pergelutan antar manusia super ini. Tak dapat dipungkiri, Eric mampu mengalahkan Colin. Namun ketika ia hendak membunuhnya, tiba-tiba Gilad pun datang bersama Amanda untuk menghentikannya. Sempat terjadi adu argumen antara Gilad dan juga Eric, dan itu membuat Colin bisa lolos dari mereka. Di sini Eric pun menyuruh Gilad untuk mencari Colin sampai ia dapat. Kalau tidak bisa mendapatkannya, maka ia akan melakukannya dengan caranya sendiri, yaitu mengambil aset itu dan juga kepala Colin. Lalu Gilad mengejar Colin hingga sampai di tepi air terjun. Di sini Gilad menyuruh Colin untuk mengembalikan aset itu. Namun di sini Colin tidak mau memberikannya. Dan tiba-tiba di sini Colin pun terjatuh karena ia ditembak oleh seseorang. Dan ternyata yang menembaknya adalah Ray. Ketika Colin terbangun, ternyata ia berada di tempat malaikat maut. Malaikat maut ini adalah bagian dari Neville. Di sini Colin mengira bahwa dirinya telah mati. Namun sang malaikat maut itu mengatakan ia tidak mati, namun ia hanya berada di dunia lain. Malaikat maut berjanji akan mengembalikan Colin ke tempat asalnya, namun ia harus menceritakan apa yang tengah terjadi.
Colin pun menceritakan semuanya, dan setelah itu ia pun kembali ke dunianya. There's a choice, Colin. It's my way. Dan di tempat lain kita diperlihatkan para pahlawan yang tengah berkumpul di sebuah gereja untuk menunggu malaikat maut. Ketika malaikat maut datang, di sini ia pun menceritakan bahwa Colin melakukan ini karena Roku telah menculik anak dan istri dari Neville. Setelah menceritakan semuanya, malaikat maut pun pergi dari sana. Di sini mereka semua pun sepakat untuk mempercayai Colin. Dan di tempat Neville, di sini ia pun diberitahu oleh pengawalnya bahwasanya anak dan istrinya telah diculik oleh Roku. Pengawalnya mengatakan dia telah memanipulasi pikiran Colin sehingga ia harus mengambil aset itu, dan kalau tidak maka anak dan istrinya akan dibunuh. Dan kini mereka semua sudah tahu kenapa Colin melakukan hal itu. Namun ada salah satu superhero yang tidak tahu. Dan ternyata Armstrong dan temannya telah pergi untuk menemui Colin. Ketika sampai di sana, di sini terjadilah adu duel antara mereka. Colin pun mengalahkan Armstrong dan juga pembantunya, dan di sini ia pun pergi dengan membawa aset itu. Armstrong lalu menelpon Neville untuk memberitahukan bahwa Colin akan pergi ke tempat Roku untuk menyerahkan aset itu. Neville pun menyuruh semuanya untuk bersiap-siap. Dan ketika sampai di sini, Colin pun meminta untuk dilihatkan anak dan istrinya Neville. Dan ketika mereka sudah bersepakat, di sini Colin pun memberikan aset tersebut. Namun tiba-tiba tangannya pun diborgol dan anak kecil itu dibawa pergi oleh Roku. Tak lama datanglah Amanda dan Gilad untuk melepaskan borgol itu. Mereka pun menyuruh Colin untuk segera mengejar Roku. Di sini Colin pun menaiki pesawat yang ditumpangi oleh Roku. Ketika mereka bertemu, di sini mereka pun saling adu kekuatan. Colin di sini hampir terkalahkan, namun ia pun menjambak rambut Roku. Ya, itu adalah kelemahannya. Lalu Colin melepaskan anak itu dan menyuruhnya untuk pergi dari pesawat ini menggunakan payung terjun. Dan di bawah kita diperlihatkan Armstrong dan anak buahnya yang melihat anak Neville yang terjun menggunakan payung terjun. Mereka pun langsung mengikutinya dan datang ke tempat pendaratan anak Neville. Lanjut di dalam pesawat, di sini Colin masih berhadapan dengan Roku. Dan untungnya Colin mampu mengalahkan Roku, dan ia pun mengambil buku itu dan meloncat dari pesawat ini. Lalu datanglah Eric dan juga Ray yang datang untuk menyelamatkan Colin. Eric pun menangkap Colin dan membawanya pergi. Dan Ray menembakkan peluru ke pesawat Roku hingga ia pun tewas di tempat. Lalu mereka semua pun berkumpul untuk bermaaf-maafan. Dan kini mereka pun hidup damai dan tentram. Dan film pun tamat. Itulah film yang dapat saya rangkum. Gimana sobat? Keren gak film ini? Pesan yang dapat kita ambil pada film ini adalah terkadang tindakan kejahatan di mata kita itu adalah suatu hal yang buruk. Namun sebenarnya mereka melakukan hal itu untuk suatu hal yang baik. Tapi saya tidak menyuruh Anda untuk melakukan tindak kejahatan. Karena hanya di film-film saja orang jahat bisa diampuni. Namun di dunia nyata kita harus merasakan dinginnya penjara. Oke, sekian dan terima kasih.